Haleluya, selamat pagi bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap hari ini kita semakin bahagia, semakin bersuka cita, dan semakin bergembira di dalam Yesus Kristus. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami kembali membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami butuh pencerahan dari Engkau. Kami butuh kekuatan dari Engkau. Kami butuh penghiburan-Mu. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menjawab persoalan-persoalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata begini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saya ulangi ayat yang ke-5 ini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pagi ini saya mau berbicara kepada saudara-saudara sekalian mengenai mengapa harus berdoa. Mengapa harus berdoa? Setiap kali kita mengalami masalah, entah itu sakit, ditimpa musibah, mengalami kegagalan, kesulitan, pencobaan-pencobaan, yang dilakukan adalah berdoa. Tidak hanya itu, saudara-saudara, setiap kali orang beriman juga berhasil, ya, atau berbahagia, atau mengalami masa-masa sukacita, yang dilakukannya juga adalah berdoa. Nah, mengapa harus berdoa? Cerita tentang peristiwa Petrus yang saya baca tadi dan yang Bapak Ibu pasti sudah tahu. Cerita ini akan menjelaskan kepada kita, akan mengurai kepada kita, atau akan menjawab pertanyaan kita, mengapa harus berdoa? Kalau kesulitan datang, kalau kesusahan datang, kalau bahagia, kalau bersuka cita, kenapa harus berdoa? Ketika itu Petrus dimasukkan dalam penjara dan Herodes merencanakan besoknya Petrus akan diadili untuk dihukum mati seperti rasul-rasul lain sebelumnya. Jemaat tidak berdaya menghadapi masalah itu, tetapi jemaat juga tidak mau berdiam diri dan hanya menerima kenyataan begitu saja, atau seolah-olah menerima nasib begitu saja. Sementara menunggu hari esok di mana Petrus akan diadili dan dihukum mati, malamnya jemaat berkumpul di sebuah rumah dan berdoa. Perhatikan ayat 5 tadi. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kembali pada pertanyaan kita tadi, mengapa harus berdoa? Saudara-saudara, nah melalui teks ini muncul paling tidak sedikit
atau paling sedikit 3 alasan, 3 sebab atau 3 jawaban mengapa kita harus berdoa. Alasan atau jawaban yang pertama adalah berdoa adalah reaksi yang paling tepat terhadap semua masalah hidup. Sekali lagi, berdoa adalah reaksi atau respons yang paling tepat untuk setiap atau semua masalah hidup kita. Ada teori yang mengatakan begini, 2 masalah yang sama tidak bisa diselesaikan dengan 1 cara saja, walaupun masalahnya sama. Artinya, setiap satu masalah itu membutuhkan cara sendiri untuk mengatasinya. Nah, bayangkan kalau kita punya atau menghadapi 3 masalah, harus punya 3 cara. Bayangkan kalau kita memiliki 5 masalah, harus punya 5 masalah, punya 5 cara untuk menghadapinya. Bayangkan kalau 7, kalau 10, kalau 1000 satu macam masalah, kita harus punya 1000 satu macam cara. Saudara-saudara, masalah yang dihadapi jemaat di Yerusalem ketika itu bukan hanya persoalan Petrus dalam penjara, tapi ada banyak masalah lain. Mereka menghadapi kebencian dan penolakan dari kaum Yahudi di Yerusalem. Mereka menghadapi penguasa, yaitu Raja Herodes, yang jahat dan ganas dan juga kejam. Dan jemaat tidak memiliki teori bagaimana menghadapi kebencian dari kaum Yahudi. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi atau menjinakkan Raja Herodes yang jahat dan kejam itu. Satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah berdoa. Saudara-saudara, masalah mereka bukan hanya satu. Masalah mereka banyak dan berkepanjangan. Tapi satu-satunya yang mereka lakukan adalah berdoa. Dan ternyata, saudara-saudara, berdoa itu adalah reaksi atau respons atau tanggapan yang paling tepat terhadap semua masalah yang mereka hadapi. Ternyata benar ya. Ketika mereka berdoa, Allah berkarya demikian rupa sehingga Petrus keluar dari penjara dengan cara yang ajaib. Bandingkan dengan Daniel misalnya. Ketika Daniel menghadapi persekongkolan teman-teman sesama menteri yang mau menjatuhkan Daniel, karena Daniel ini seorang kepercayaan Raja Darius, Daniel tidak punya cara bagaimana menghadapi lawan-lawan politik itu. Satu-satunya cara yang dilakukan oleh Daniel adalah dia pergi ke rumahnya dan berdoa. Kalau saudara membaca di dalam Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan begini. Begitu Daniel membaca surat atau undang-undang yang menjebak Daniel, melarang Daniel untuk berdoa kepada Tuhan, Daniel bukan pergi mencari teman-temannya untuk bernegosiasi. Daniel bukan pergi mencari teman-temannya untuk mengadakan sebuah kompromi. Yang dilakukan adalah Daniel pulang ke rumahnya dan berdoa 3 kali sehari. Saudara-saudara, satu-satunya yang dilakukan oleh Daniel, reaksi Daniel, respons Daniel, tanggapan Daniel terhadap masalah yang mengancam nyawanya itu adalah berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang beriman, tidak jarang kita juga harus menghadapi berbagai macam masalah hidup. Seringkali pencobaan-pencobaan datang menerjang hidup kita secara beruntun. Bukan hanya 1, 2, 3 bermacam-macam pencobaan.
Dan tidak hanya sehari, mungkin hari ini beda masalahnya, besok beda masalahnya. Jika reaksi atau respons kita tidak tepat terhadap setiap persoalan, maka kita justru akan hanyut, kita justru akan jadi korban masalah itu. Banyak masalah yang sebenarnya sederhana, banyak masalah yang sebenarnya kecil, banyak masalah yang sebenarnya mudah. Tetapi reaksi atau respon atau tanggapan yang diberikan itu tidak tepat. Akhirnya masalah itu justru menjadi semakin besar, semakin sulit. Saudara-saudara, reaksi atau respon yang paling tepat terhadap semua masalah kita adalah berdoa. Saudara-saudara, masalah pencobaan, masalah musibah, masalah penyakit, masalah kegagalan, masalah-masalah yang lain. Reaksi pertama, respon pertama yang paling tepat adalah berdoa. Dengan reaksi berdoa, kita tidak akan salah melangkah. Kita tidak akan salah mengambil kebijakan. Kita tidak akan salah bertindak. Saudara-saudara, bahkan dengan reaksi berdoa, kita akan temukan cara yang paling tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan kita. Garis bawahi yang pertama itu, saudara-saudara, mengapa Anda berdoa setiap hari? Mengapa kita harus berdoa? Karena berdoa adalah cara yang paling tepat, reaksi yang paling tepat, tanggapan yang paling tepat untuk setiap persoalan yang datang menimpa diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengapa kita harus berdoa? Berdoa adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan kekuatan jahat manusia. Sekali lagi, berdoa adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan melawan kejahatan manusia. Jemaat Yerusalem menghadapi musuh-musuh yang secara manusia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang dapat menghancurkan siapa saja. Herodes misalnya, dia menggenggam kekuasaan besar sebagai raja. Dan beberapa hari yang lalu itu Herodes sudah membunuh seorang rasul yang bernama Yakub. Saudara-saudara, Herodes juga menggenggam kekuasaan politik yang jahat, sehingga dia bisa menindas orang-orang beriman tanpa berdaya. Setelah membunuh Rasul Yakobus, sekarang Herodes merencanakan untuk membunuh Rasul Petrus. Makanya Rasul Petrus dijebloskan ke dalam penjara. Dan tentu sesudah Rasul Petrus, jemaat akan menjadi sasaran berikutnya. Saudara-saudara, nah, melihat kenyataan seperti itu, senjata apa, kekuatan apa yang dimiliki jemaat untuk melawan kekuatan dari kejahatan manusia ini? Saudara-saudara, senjata apa yang bisa digunakan melawan kejahatan, keganasan, kehausan terhadap darah? Jawabannya adalah berdoa. Kembali pada masalah Daniel tadi. Daniel menghadapi satu situasi yang secara akal manusia tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah persekongkolan orang banyak, persekongkolan politik yang jahat, yang melahirkan peraturan untuk melarang orang berdoa. Siapa yang melanggar aturan ini tidak ampun, masuk ke dalam gua singa. Saudara-saudara, lalu bagaimana Daniel bereaksi? Bagaimana Daniel merespon? Bagaimana Daniel menghadapi kekuatan ini? Senjata apa yang digunakan oleh Daniel? Saudara-saudara, yang digunakan Daniel adalah
berdoa. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Dan kalau saudara baca cerita itu, bahwa akhir dari cerita itu, setelah Daniel dibuang ke dalam gua singa adalah Daniel selamat dari lubang singa. Saudara-saudara, dan musuh-musuhnya yang tadi menyerang Daniel, mau menghabisi Daniel, sekarang dijebloskan ke dalam gua singa. Dan Bapak Ibu tahu ceritanya, Daniel keluar dari dalam gua singa itu dengan selamat. Musuh-musuhnya dimasukkan ke dalam gua singa, remuk sampai tulang-tulang mereka. Oh saudara-saudara, Daniel punya senjata yang ampuh untuk menaklukkan semua senjata yang jahat. Senjata itu namanya berdoa. Saudara-saudara sekalian, saya mau mengatakan begini, berdoa itu bukan hanya pelarian dari masalah. Berdoa bukanlah satu tanda ketidakberdayaan. Oh, berdoa karena tidak berdaya. Berdoa bukanlah ungkapan-ungkapan dari hati atau pikiran yang lemah. Seperti kata Karl Marx atau Marxisme yang mengatakan orang yang berdoa, orang yang berseru pada Tuhan, itu adalah orang-orang yang lemah, yang tidak bisa mengatasi persoalannya. Orang yang lemah secara pikiran, lemah secara hati, tidak berdaya. Tidak. Saudara-saudara, berdoa bukanlah pelarian. Berdoa bukan tanda kelemahan. Berdoa bukanlah tanda tidak berdaya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berdoa adalah senjata yang paling ampuh, paling canggih untuk menghadapi setiap masalah, setiap kesulitan, setiap hambatan, bahkan musuh-musuh yang jahat sekalipun. Ketika ilmu pengetahuan, teknologi tidak atau belum mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup manusia, berdoa adalah satu-satunya pilihan. Ada saatnya ilmu pengetahuan, entah ilmu pengetahuan dan teknologi medis, entah ilmu pengetahuan dan teknologi ekonomi, atau apa sajalah. Saudara-saudara, ilmu pengetahuan teknologi seringkali belum bisa mengatasi persoalan manusia. Berdoa adalah senjata yang paling ampuh. Saudara-saudara, ketika uang atau kekuatan uang tidak bisa menolong, di situ berdoa adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pertolongan. Ketika kekayaan atau harta benda tidak dapat memberi solusi atau jalan keluar terhadap masalah kita, di situ berdoa adalah satu-satunya solusi, satu-satunya jalan keluar. Why? Kenapa satu-satunya berdoa? Karena tidak ada senjata yang lebih canggih daripada berdoa. Tidak ada senjata yang lebih kuat daripada berdoa. Tidak ada senjata yang lebih dahsyat daripada berdoa. Tidak ada senjata yang lebih ampuh yang bisa merontokkan musuh-musuh dan kejahatan selain daripada berdoa. Haleluya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersyukurlah Allah memberi kita senjata yang paling ampuh, berdoa. Makanya kita selalu mengatakan, berserulah kepada Allahmu dalam masa kesusahan, maka Dia akan mendengarkan engkau. Jadi saudara-saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, doa adalah senjata dan reaksi yang paling tepat untuk menghadapi situasi masa kini. Jawaban yang ketiga, mengapa harus berdoa? Solusi yang ketiga atau jalan-jalan berdoa. Saudara-saudara, berdoa itu menarik Allah turun tangan untuk terlibat di dalam masalah hidup kita. Sekali lagi, berdoa
adalah kekuatan untuk menarik Allah turun tangan terlibat dalam masalah hidup kita. Saudara, berdoa bukan hanya rangkaian kata-kata yang berisi permohonan, keluhan-keluhan, atau harapan-harapan yang dinaikkan kepada Allah. Bukan. Berdoa adalah satu kekuatan yang dapat menarik Allah turun. Berdoa adalah satu kekuatan yang dapat membuat Allah terlibat secara langsung di dalam masalah kita. Ketika jemaat sedang berdoa, Allah mengutus malaikatnya turun dan masuk ke dalam penjara untuk membuka pintu bagi Petrus. Perhatikan di ayat yang ke-7 dan 8. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkan dia. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Saudara-saudara, Allah turun di dalam penjara karena ada doa jemaat. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa lalu dikunci, Daniel yang berdoa ini, saudara, doanya menarik Allah turun tangan. Allah mengutus malaikatnya masuk ke dalam gua singa itu, melindungi Daniel. Dan akhirnya Daniel keluar dari gua singa dengan selamat. Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-23, dengar kesaksian Daniel ini. Dengar ini saudara-saudara, betapa doa itu menarik Allah turun tangan, terlibat secara langsung. Dengarkan ini. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak bersalah. Allah turun di dalam gua singa karena doa dari Daniel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menekankan sekali lagi di sini, berdoa menarik Allah turun tangan untuk beraksi, untuk melakukan tindakan-tindakan mujizat, tindakan-tindakan yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudara, berdoa menarik Allah turun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan berpikir Allah hanya turun dan beraksi di arena-arena KKR. Oh tidak. Atau Allah hanya turun di lapangan-lapangan penginjilan. Tidak. Atau jangan berpikir Allah hanya turun di gedung-gedung gereja. Juga tidak. Tidak hanya di situ. Jangan juga mengira Allah turun tangan dan bertindak hanya kalau pendeta berdoa, penginjil, hamba Tuhan, nabi, rasul, atau pemimpin gereja yang berdoa. Tidak. Saudara-saudara, Allah turun bukan karena melihat siapa yang berdoa, tapi Allah turun karena Allah mendengar doa-doa itu. Dengarkan baik-baik. Allah bergerak turun tangan untuk bertindak, tidak karena ia melihat Anda berada di arena-arena KKR. Tidak. Allah turun tangan bertindak bukan karena Allah melihat Anda berada di arena ibadah raya. Tidak. Allah turun tangan bukan karena Allah melihat Anda di arena persekutuan doa. Tidak. Allah bergerak turun tangan ketika ia melihat Anda yang berdoa dari sebuah pergumulan hidup dan perjuangan yang berat. Allah turun tangan ketika ia mendengar ada jeritan-jeritan hati dari seorang yang tertindih beban-beban dan tekanan-tekanan hidup yang berat. Allah bertindak dan turun tangan beraksi ketika ada seruan dan rintihan doa-doa dari hati yang hancur. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan,
yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat yang tinggi, di tempat yang kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Allah turun tangan. Perhatikan di sana saudara-saudara. Allah turun tangan dari tempat yang maha kudus, karena ada doa yang naik dari hati yang hancur. Ada doa yang naik dari hati yang sedang tertindih. Hanya doa-doamu, bukan doa orang lain. Hanya doa-doamu yang mampu menarik Allah turun tangan untuk menolong engkau mengatasi masalahmu. Hanya doa-doamu yang bisa menggugah hati Allah untuk bertindak membela, melindungi, menyembuhkan, dan melepaskan engkau dari cengkeraman kesulitan hidup. Karena itu, berdoalah di tempat engkau berada. Jangan menunggu orang lain datang berdoa untuk Anda. Jangan mengandalkan doa pendeta, gembala, penginjil, rasul, atau siapapun. Hanya doamu yang bisa menarik Allah turun. Bila Anda menghadapi masalah-masalah hidup yang berat, pencobaan-pencobaan yang berat, reaksi atau respon awal yang paling tepat adalah berdoa. Saudara-saudara, saya mengulangi sekali lagi. Bila Anda menghadapi kesulitan, reaksi yang paling tepat hanya berdoa. Bila Anda merasa tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, tidak berdaya terhadap tantangan-tantangan hidup, berdoa adalah senjata yang paling ampuh untuk mengatasinya. Bila saudara merasa seakan sendirian dalam memikul beban hidup, sendirian menjalani kehidupan ini, doamu akan menarik Allah turun tangan, membela dan mendampingi engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mau mengakhiri khotbah ini dengan menekankan, jangan abaikan berdoa, saudara-saudara. Jangan remehkan berdoa. Berdoa adalah respon yang paling tepat terhadap setiap masalah. Jangan remehkan. Berdoa adalah senjata yang paling ampuh menghadapi semua tantangan. Jangan abaikan. Dan berdoa adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menarik Allah turun. Maka lakukanlah doa itu setiap saat. Mudah-mudahan firman Tuhan yang menolong kita. Kembalikan semangat kita berdoa. Kembalikan spirit kita berdoa. Saudara, kembalikan gairah kita berdoa. Dalam masa sekarang di mana kita menghadapi kesulitan, bangkitkan roh berdoa. Karena roh atau berdoa adalah reaksi yang tepat. Berdoa adalah senjata yang ampuh. Berdoa adalah kekuatan yang menarik Allah turun tangan atas kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini tertanam di hati kita, dan kita mulai menyadari kita perlu berdoa lebih banyak. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kini kami sadar bahwa kami harus membangkitkan roh berdoa dari kami. Tuhan, ampunilah bila ada di antara umat-Mu yang sudah mulai melalaikan doa, malas berdoa, atau tidak berdoa. Ampunilah mereka. Tuhan, dan semua pendengar firman-Mu saat ini, oh Tuhan, tolong mereka yang menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan. Beri mereka semangat berdoa, supaya mereka dapat menghadapi semua persoalan itu dengan tepat dan dengan benar. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa, berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera. Berkatilah umat-Mu dengan berkat keselamatan,
selamat melewati hari yang sulit. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.